Anderson absolutely floors him here in the first round. You see in the eyes of Uribe that he was ready to go, but you know, He makes unplayable. I am the greatest. Baiklah, kali ini cerita Fighter kembali akan mengulas tentang petinju-petinju sombong yang kalah mengenaskan atau karma untuk para petinju sombong part 3. Yang belum menonton part 1 ataupun part 2-nya, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, saat duel pertahanan sabuk WBO kelas terbang super yang dipegang monster asal Jepang, Naoya Inoue, pada 29 Desember 2015 yang lalu. Saat itu, sang penantang adalah petinju yang cukup senior asal Filipina, Warlito Parenas. Pertandingan ini dilangsungkan di Jepang. Inoue memulai serangan-serangan agresifnya seperti biasa, namun bukannya mewaspadai pukulan monster asal Jepang ini, Parenas justru menyepelekan pukulan-pukulan Inoue. Terbukti, setiap kali Inoue mendaratkan pukulan, tampak ekspresi meremehkan dari wajah Parenas, serta dia pun menurunkan tangannya, tandanya dia tidak mau mengcover badannya. Namun, petinju muda asal Jepang itu tetap fokus dengan game plan-nya dan terus menghajar Parenas. Tapi, masih saja Parenas meremehkan pukulan dari Naoya Inoue. Memasuki ronde kedua, kesombongan Parenas terbayar dengan tuntas saat kombinasi pukulan keras Inoue mendarat telak ke tubuh dan kepala Parenas, yang membuat Parenas terjatuh ke kanvas. Petinju Filipina itu masih bisa bangun untuk meneruskan laga. Namun, lagi-lagi Inoue mendaratkan pukulan mematikannya, yang membuat sang lawan bertekuk lutut. Tampak gestur kesal dan menyesal yang ditunjukkan dari petinju Filipina. Namun, tubuhnya sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan pertandingan. Hingga akhirnya, Naoya Inoue lah yang memenangkan laga tersebut, serta mampu mempertahankan sabuk WBO dengan sangat sempurna. Yang kedua, pada 15 Oktober 2022, sang mantan juara kelas menengah super, Caleb Plant, bertemu dengan Anthony Dirrell di New York. Kedua petinju ini tampak saling melakukan trash talk satu sama lain saat dalam acara press conference. Sebenarnya, kedua petinju ini sama-sama sombong dan bermulut besar. Hanya saja, skill dan pukulan keraslah yang mampu membuktikan seberapa besar omongan mereka. Dan tibalah saat pertarungan di atas ring. Pertarungan berjalan dengan sangat panas, sama seperti dengan trash talk mereka dalam acara press conference. Sepanjang laga, kedua petinju ini saling bertukar pukulan. Hingga akhirnya, di penghujung ronde ke-6, terjadilah hal ini. Dan saat ronde ke-9 tersisa 10 detik lagi, Caleb Plant dengan sangat brutal menghajar Dirrell dengan hook kiri mautnya. Sehingga Caleb Plant berhasil membungkam Anthony Dirrell pada malam itu, serta mampu mempertahankan sabuk juara miliknya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Deontay Wilder? Petinju dengan julukan Bronze Bomber itu dikenal sebagai Raja KO di kelas berat dengan pukulan-pukulan kerasnya. Pada 16 Januari 2016, Wilder bertemu dengan petinju potensial asal Polandia yang baru satu kali kalah, yaitu Artur Szpilka, dalam rangka mempertahankan sabuk WBC di kelas berat. Bahkan, sebelum naik ke atas ring, kedua petinju ini sempat terlibat trash talk yang cukup panas. Sehingga kedua petinju ini pun harus dipisahkan oleh petugas keamanan.
Tibalah saat malam pertandingan yang berlangsung di Barclays Center, Brooklyn, Amerika Serikat. Kedua petinju tampak sangat percaya diri sebelum memulai pertandingan. Petinju asal Polandia ini bermain dengan cukup bagus dengan memberikan pressure kepada sang juara bertahan. Hingga laga memasuki ronde ke-9 saat Szpilka dengan pedenya menyerang Wilder yang saat itu tampak terpojok. Maka, dengan secepat kilat, Bronze Bomber mengeluarkan tinju mematikan ciri khasnya selama ini. Dengan pukulan sekeras itu, tak heran Szpilka pun jatuh tersungkur ke kanvas dan tampak ia benar-benar tak berdaya di kuatnya. Sehingga pada malam itu, Deontay Wilder berhasil mempertahankan sabuk WBC miliknya. Kali ini, petinju jagoan Asia dan salah satu petinju terbaik sepanjang masa, yaitu Manny Pacquiao, ditentang sang juara WBA welter super saat itu, sekaligus petinju yang tidak pernah terkalahkan asal Amerika, Keith Thurman. Pertandingan ini terjadi pada 20 Juli 2019. Saat itu, Pacman yang sudah berusia 40 tahun harus menghadapi juara tuan rumah yang masih dalam usia prima 31 tahun. Tentu saja, petinju Amerika ini sangat diunggulkan dalam laga ini. Serta di atas kertas, Thurman unggul dari sisi ukuran, tinggi badan, dan jangkauan, serta usianya yang masih prima dibandingkan dengan Pacquiao yang sudah memasuki masa pensiun. Di beberapa kesempatan, Thurman tampak sangat percaya diri untuk mampu mengalahkan petinju tua asal Filipina ini. Bahkan menyebut jangkauan tangan pendek yang dimiliki Pacquiao seperti pukulan dari T-Rex. Namun satu hal yang dilupakan oleh Thurman, bahwasannya Pak Tua yang akan dihadapi oleh Thurman adalah satu-satunya petinju yang mampu juara di 8 divisi yang berbeda. Pacquiao pun menanggapi omong kosong Thurman hanya dengan ekspresi tersenyum saja. Saat pertarungan dilangsungkan, dari ronde awal, Pacman langsung menggempur Thurman dengan pukulan-pukulan cepatnya, dan berakhir dengan tumbangnya petinju Amerika tersebut. Bahkan dalam pertarungan itu, tampak sang petinju yang dianggap tua sangat mendominasi sang juara bertahan. Di usianya yang sudah kepala 4, Pacman terus menggempur petinju tuan rumah itu. Bahkan, Pacquiao sempat mengejek Thurman dengan gerakan shuffle-nya. Hahaha, rasain tuh Thurman. Hingga akhirnya dibacakanlah hasil dari keputusan 3 juri yang memenangkan sang legenda Filipina tersebut, serta mampu merebut gelar juara WBA welter super dari Keith Thurman. Kali ini adalah laga rematch antara sang pemegang sabuk WBC di kelas welter super saat itu, yaitu Tony Harrison, melawan Jermell Charlo yang sebelumnya ialah pemegang sabuk WBC. Bermodal kemenangan angka mutlak di pertandingan pertamanya, Harrison dengan sombongnya terus saja melakukan trash talk kepada Charlo dalam sesi wawancara. Dengan sifat angkuhnya, Harrison menyebut bisa kapan saja mengalahkan Charlo kalau dia mau, bahkan di halaman belakang rumah sekalipun. Dan menyebut bahwa Charlo merupakan petinju paling lembek yang pernah ia lawan. Mendengar omongan besar Harrison, Charlo pun sempat menanggapinya. Dan suasana pun menjadi panas, namun masih terkendali. Pertarungan sesama petinju Amerika tersebut akhirnya digelar di Brooklyn. Saat pertandingan memasuki akhir ronde kedua, Charlo mampu membungkam mulut besar Harrison dengan pukulan kiri kerasnya, yang membuat sang juara WBA itu terjatuh ke kanvas. Di pertengahan ronde ke-11 pun, pukulan counter tangan kiri Charlo membuat Harrison sempoyongan. Melihat hal itu, Charlo tidak membuang kesempatan dengan melanjutkan kombinasi pukulannya yang membuat Tony Harrison terjatuh lagi.
Lagi-lagi, mulut besar Tony Harrison kembali dibungkam oleh Jermell Charlo. Dengan kombinasi pukulan kerasnya yang lagi-lagi mampu menjatuhkan Harrison untuk ketiga kalinya dalam laga ini. Hingga puncaknya, ketika ronde terakhir tersisa 30 detik lagi, sang juara bertahan pun dirujak habis oleh Charlo, yang membuat wasit terpaksa menghentikan pertandingan karena melihat Tony Harrison yang sudah tidak bisa memberikan perlawanan. Dan berakhir dengan sempurna kemenangan Jermell Charlo malam itu. Karena selain membalaskan kekalahan pada pertandingan pertama, ia juga mampu memenangkan laga dengan sangat manis melalui KO di ronde ke-12, serta mengambil kembali sabuk WBA yang sempat dirampas oleh Tony Harrison. Itulah ulasan para petinju sombong pada kali ini. Menurut teman-teman, siapa nih yang paling layak mendapatkan karma pada edisi kali ini? Dan selanjutnya, teman-teman ingin bahas petinju sombong siapa lagi nih? Coba tulis di kolom komentar.